Sabun, Sahabat Online, welcome back to my YouTube channel, Mujibur Rahman Bakri. In this section, I'm going to be sharing to you about how to be productive. These very simple tips I'm going to be sharing based on your request on my IG story. Tapi sebelumnya, jangan lupa ya, subscribe dan klik bel notifikasi agar teman-teman terus dapat video update dari saya. Nah, pada kesempatan kali ini, banyak sekali orang yang bingung nih harus ngapain kan. Karena kita tahu di tengah pandemi global COVID-19 ini orang-orang banyak yang bingung mau ngapain karena ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Sehingga kita juga tidak bisa berdiam diri aja. Karena di tengah wabah ini kita juga perlu berpikir bagaimana cara kita bisa meningkatkan produktivitas kita pasca wabah ini. Bagi teman-teman yang work from home atau WFA bisa melakukan hal ini dipraktekkan di rumah masing-masing. Atau bagi yang harus datang ke kantor tetap bisa melakukan ini, tapi dengan protokol kesehatan yang baik. Tetap jaga kesehatan, jaga stamina tubuh, karena yang paling penting adalah bagaimana kita bisa meningkatkan imunitas tubuh. Perbanyak makanan yang bergizi dan bernutrisi, dan juga vitamin C dan vitamin E, karena ini bisa 3-5 kali lipat meningkatkan imunitas dalam tubuh kita. Jangan lupa pakai masker yang berada di luar, dan cuci tangan pakai sabun untuk membunuh bakteri serta virus yang ada di tangan kita, dan social distancing, jaga jarak dan hindari kerumunan. Karena banyak sekali korban yang sudah berjatuhan, sehingga kita tidak mau ini akan semakin memperparah keadaan bangsa kita dan juga dunia. Yuk jaga kesehatan di rumah aja dan tetap produktif. Apa aja sih tips yang akan saya bagikan? There are 4 simple tips how to be productive. Jadi ada 4 tips sederhana yang akan saya bagikan bagaimana cara kita bisa menjadi produktif. Penasaran bukan? Apa saja? So the first tip is task scheduling. Jadi tips yang pertama adalah bagaimana cara kita membuat jadwal kerja. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya, gimana caranya untuk bisa produktif. Semua orang pasti membuat jadwal kerja. Cuman di sini saya akan membagikan apa yang saya alami waktu saya di pesantren dulu dan ketika sekarang saya di tempat kerja. Nah, yang pertama itu kita harus bisa membuat jadwal kerja harian. Apa aja hari ini akan kita kerjakan. Jangan sampai hari ini kita mager aja, nganggur aja. Mungkin bagi teman-teman yang di rumah, sekarang lagi Ramadan, mungkin punya target. Bagi yang masih siswa nih, adik-adik, bisa aja setiap hari ngaji 1 juz. Kalau kebanyakan, bisa aja 1 hari 1 lembar. Atau kebanyakan 1 makro. Ya kalau kebanyakan lagi ya ribet ya, berarti nggak ngaji nih. Jadi teman-teman bisa ngaji. Mungkin bagi teman-teman yang suka nulis, bisa aja nulis cerpen yang suka nulis cerpen, atau bisa juga menulis puisi, atau bisa mengerjakan hal yang memang buat teman-teman itu bermanfaat. Karena yang paling penting adalah kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk hal yang positif. Membantu orang tua di rumah itu jadi sangat penting, atau juga ikut kegiatan sosial di masyarakat, tetap dengan social distancing. Terus yang kedua, mungkin banyak hal yang ingin dikerjakan. Dalam membuat jadwal kerja itu, jangan pernah lupa untuk membuat priority scale, skala prioritas in every single work you have. Jadi jangan lupa untuk membuat prioritas kerja dalam setiap jadwal kerja yang ingin Anda lakukan. Karena pasti banyak kan, kita tuh membuat kerjaan dan ada target-target juga ya. Kita buat target, tapi ada prioritas. Karena tidak bisa kita melakukan banyak pekerjaan dalam satu waktu dengan kualitas yang sama, sehingga prioritas ini penting dan harus memiliki target. Kapan target pekerjaannya harus selesai? Apakah hari ini, 2 hari lagi, 1 minggu, atau 1 bulan? Ini tergantung deadline. Otomatis target itu menyesuaikan dengan deadline pekerjaan yang harus diselesaikan. Contoh kalau mengaji Al-Quran, misalkan 1 hari 1 juz, maka selama 1 bulan kita akan khatam 1 Al-Quran. Kalau misalkan targetnya adalah 1 bulan itu 3 kali khatam, maka dalam 1 harinya harus 3 juz. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana teman-teman bisa membuat skala prioritas dan target dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Jadi menunda-nunda pekerjaan itu terkadang membuat kita nyaman sampai akhirnya kita lupa sama pekerjaan. Saya dari pesantren, dari waktu saya masih santri aktif, saya punya namanya buku agenda yang saya tulis pekerjaan saya yang akan saya lakukan dalam satu harinya. Aktivitas harian, kalau misalkan ada tugas di sekolah, atau ada target belajar sendiri, karena dulu saya belajar di lembaga bahasa asing, sehingga saya memiliki target hafalan, target untuk membuat speech articles. I also have to learn about grammar, writing, and listening. There are a lot of things we have to do.
but you need to prioritize. Dan yang juga penting dalam membuat jadwal kerja ini, teman-teman harus bisa membiasakan diri kita disiplin dan rapi meletakkan sesuatu hal, pekerjaan ataupun barang. Jangan sampai ketika kita punya ide, oh saya punya ide bagus nih, tiba-tiba teman-teman lupa, aduh mana pen, mana buku, mana kertas. Yang terjadi apa? Akhirnya teman-teman ikut stres, apa yang sudah ada, ide kreatif yang ada dalam benak kita itu hilang karena kita bingung mencari pen, buku, atau barang-barang kita butuhkan. Ini penting karena lagi-lagi kita nggak tahu kapan ide itu muncul. Kita juga kadang nggak tahu kapan mood itu muncul untuk bekerja atau melakukan pekerjaan tadi. Tapi ketika mood itu muncul, ide itu muncul, tapi tidak diimbangi dengan tempat yang rapi, tempat yang bersih, dan ketersediaan barang-barang yang kita butuhkan, itu juga nggak akan bisa. Jadi menjadi produktif itu adalah salah satunya harus disiplin dan menjaga kerapian barang-barang. Makanya dalam Islam kita diajarkan istiqomah ainul karomah, bahwa istiqomah itu, konsistensi itu membawa kekaromahan atau membawa kebaikan dalam diri kita. Makanya apalagi saya ini pelupa, saya biasanya menaruh barang A di sini, barang B di sini, dan saya tidak membiarkan rekan kerja saya untuk memindah barang tersebut tanpa sepengetahuan saya, karena akan mempersulit untuk pencarian data atau dokumen yang saya butuhkan. And the second point, how to be productive is maintain your focus. Jadi yang kedua adalah bagaimana kita bisa mempertahankan fokus kita. Nih biasanya nih, kalau kita lagi mengerjakan A, terus ada ide B, ada ide C, akhirnya kita nggak fokus sama semua pekerjaan tersebut. Akhirnya yang A jadi lupa, yang B nggak maksimal, yang C hanya dalam angan-angan. Itu yang terjadi. Jadi bagaimana cara kita bisa mempertahankan fokus? Nah, mempertahankan fokus ini gampang-gampang sulit. Yang pertama adalah kita harus bisa menghindari pengalih perhatian. Maksudnya apa? Hindari sesuatu yang bisa merusak fokus kita. Contoh HP, gadget, atau mungkin teman-teman yang lagi nonton sinetron itu harus bisa memanage waktu kita dengan baik. Makanya di awal tadi membuat jadwal kerja. Kalau misalkan ada sinetron yang teman-teman pengen nonton banget nih, maka buatlah jadwal kerja di luar jam-jam sinetron tersebut. Atau teman-teman punya HP yang lagi sibuk main gadget, Mobile Legend lah, apa dan sebagainya, itu yang janjian mabar kayak itu harus bisa dijadwalkan dengan baik. Makanya kenapa di awal itu membuat jadwal. Kalau memang teman-teman punya hiburan, gak apa-apa hiburannya dilakukan, tapi ada jamnya. Jangan sampai 24 jam hiburan semua, itu gak baik. Jadi misalkan lagi anak-anak ngerjain, ting dong, kita lihat HP, waduh dari Yayang nih, aduh dari gebetan nih, akhirnya dibalesin WA, akhirnya apa? Pekerjaannya terabaikan dan fokus chattingan WA. Akhirnya yang idenya sudah ada, awalnya fokus gara-gara WA, gara-gara ada Instagram DM, akhirnya dibalesin satu-satu dan akhirnya kita lupa pada fokus yang akan kita kerjakan. Sering kan terjadi, karena itu juga sering terjadi pada diri saya. Jadi kita harus bisa menghindari pengalih perhatian. Yang kedua, dalam cara memaintain fokus ini adalah kita harus mulai belajar mengerjakan tugas satu-satu. Aduh Pak, sekarang home learning banyak banget pekerjaan, stres. Ada dari matematika, fisika, kimia, agama, PPKN, sejarah, semuanya dikasih tugas home learning ini kan. Akhirnya yang jadi adalah stres. Nah, kalau misalkan banyak pekerjaan, kayak saya nih banyak pekerjaan A, B, C, D di kantor, ya kan, apalagi ketika tiba-tiba ada rapat mendadak, tiba-tiba ada tugas tambahan, tiba-tiba banyak hal yang ternyata terjadi di luar dari jangkauan kita. Makanya jangan stres, tenang, tarik nafas dalam-dalam, terus keluarkan perlahan-lahan, terus kita berpikir, oke, apa yang harus saya lakukan pertama kali? Itu tadi, prioritas. Tentukan prioritas, lalu mulailah bekerja satu persatu. Ketika ada tugas tambahan, misalkan kayak dari Kiai nih tiba-tiba datang dan Kiai minta cepat, maka tugas yang lain kita singkirkan dulu, selesaikan dulu tugas yang dari Kiai. Sekiranya butuh berapa menit, kita timeline, kita timing, lihat aja kesulitannya. Kalau misalkan memungkinkan untuk dilakukan segera, kita segerakan. Tapi kalau butuh fokus dan harus teliti, maka harus tenangkan dulu pikiran kita, baru kita kerjakan. Karena kita nggak mau dong kerjaan kita akan berantakan. Ini juga akan berakibat fatal terhadap produktivitas kita juga dan kepercayaan orang lain terhadap kita. Dan ini yang kemudian menjaga kerapian dokumen. Biasanya saya kalau di laptop itu saya punya folder. Jadi ada
data pribadi, ada data kerjaan, ada multimedia. Kalau multimedia biasanya video-video YouTube, musik-musik saya atau film-film yang saya suka, atau video klip yang saya biasa dengarkan untuk membantu saya konsentrasi dalam bekerja. Video data tuh nanti ada data pribadi, ada data kantor, ada data macam-macam. Begitu juga dengan pekerjaan. Contoh nih, saya bekerja di biro pendidikan. Di biro pendidikan itu ada saya buat folder tentang peserta didik, tentang kelembagaan. Selanjutnya lagi ada tentang surat menyurat, ada proposal, ada laporan. Jadi kita buat manajemen file sebagus mungkin. Itu untuk memudahkan kita dalam mencari. Sehingga ini kemudian penting dalam menjaga fokus, dalam menertibkan administrasi kita. Karena ini jarang sekali orang tahu, maka kemudian perlu kiranya kita melakukan dan mulai mendisiplinkan diri kita dari sekarang agar tidak mudah terdistrak fokus kita ketika kita melakukan suatu pekerjaan. And the third point is, poin yang ketiga adalah look after yourself. Anda juga harus bisa menjaga diri Anda. Nah, walaupun kita banyak kerjaan, jangan lupa untuk mencintai diri sendiri dan harus memperhatikan kondisi kesehatan, olahraga, tidur malam yang cukup, ya kan, makanan yang bergizi dan bernutrisi, dan istirahat ketika kita lelah. Jangan dipaksakan, karena kalau kita lagi kebanyakan kerja, lupa sama diri sendiri, yang terjadi adalah kita kolaps dan akhirnya kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan kita. And the last point 4 is evaluate and improve your work performance. Jadi poin yang keempat adalah mengevaluasi dan meningkatkan performa kerja kita. Bagaimana caranya? Kita harus mengetahui alat ukurnya. Alat ukur ini biasanya saya lakukan adalah mencari indikator kesuksesan dalam sebuah pekerjaan. Indikator contoh, membuat video seperti ini, indikator suksesnya adalah poin-poinnya bisa disampaikan dengan baik. Poin-poinnya adalah bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana caranya mengetahui respon orang setelah menonton video ini, apakah dia positif atau negatif? Dilihat dari like and dislike, dan juga melihat dari komentar-komentar. Kalau tidak bisa, tidak ada, maka kita minta orang lain menonton dan meminta pendapatnya atau feedbacknya, apa yang sudah kita kerjakan ini sudah cukup bagus apa tidak. Kalau memang tidak bagus, apa yang perlu diperbaiki. Kita juga harus bisa mengidentifikasi kekurangan kita, apa penghambat yang membuat kita tidak produktif, dan apa saja hal-hal yang bisa mengalihkan fokus kita dalam bekerja. Jadi hal-hal tersebut perlu kita lakukan dan harus kita cari tahu, karena if you think that you are good enough, then you are just good enough. Or you think that you are perfect and there is no thing that you can improve. Jadi kalau Anda berpikir bahwa Anda sudah cukup bagus, maka ya udah cukup bagus aja, nggak bisa menjadi lebih baik. Kalau Anda merasa diri Anda perfect, maka ya udah Anda tidak akan pernah berpikir untuk bisa meningkatkan performa Anda, sehingga selalulah menjadi orang yang berpikir kurang dan kurang. Sama, jadi untuk menjadi produktif itu sama seperti halnya like seeking knowledge is like drinking water in the sea. The more you drink, the more thirsty will you get. Jadi mencari ilmu atau mencari pengalaman baru itu sama seperti halnya kita meminum air asin di laut. Semakin banyak Anda meminumnya, maka semakin haus Anda didapatkan. Sehingga ketika kita sudah melakukan pekerjaan yang baik, menurut orang udah baik, maka kita jangan mudah berpuas diri. Terus tingkatkan, minta feedback orang lain agar kita terus bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dan yang paling penting adalah khairun nas anfa'uhum linnas, the best man who benefit most. Jadi yang paling baiknya orang adalah bermanfaat. Walaupun Anda baik, tapi Anda nggak bermanfaat, Anda nggak punya dampak, and it's nothing. Jadi your life is just empty. Hidup Anda hanya sekedar kosong. Itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan dalam video kali ini. I hope you like the video and then you get the benefit out of it. Dan jika Anda memiliki komen atau usulan video apa nih harus saya buat untuk kedepannya, bisa komen di bawah atau bisa melalui DM saya di Mujibur Rahman Bakri. Bisa di follow juga ya, dan jangan lupa subscribe dan klik notification bell-nya agar mendapatkan update video terbaru saya. Terima kasih, ini saja yang bisa saya bagikan. Be productive, be positive, and be impactful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sabon.